Ya, terima kasih. Ya, Horas. Saya sangat sependapat dengan Kardinal tadi yang menyebutkan bahwa, dan saya merasakan itu juga, dokumen Abu Dhabi ini adalah sebuah undangan ya, buat kita semua. Undangan buat semua manusia di muka bumi ini. Pada mereka yang beriman, beragama maupun kepercayaan tertentu. Dan saya sebagai seorang pendeta menerima undangan ini sangat tertohok karena undangan ini sungguh menguliti apa yang dilakoni oleh umat yang saya pimpin selama ini jauh gitu. Undangan ini menguliti perilaku-perilaku yang selama ini mengganda dalam kehidupan umat yang saya lihat gitu. Meyakini bahwa agama Kristen adalah kasih, membawa damai, mengisi ruang publik dengan damai. Tapi dalam lingkungan umat yang saya amati, menjadikan ruang publik sebagai wadah untuk merebut sesuatu untuk diri gitu. Entah itu dalam bidang politik, ekonomi, bahkan juga dalam hidup bergereja. Bapak Ibu tentu tahu bagaimana Protestantisme itu kan sangat terbelah-belah oleh denominasi. Kalau uskup Jakarta katakan sesuatu, selesai persoalan di umat Katolik di Jakarta. Kalau di Protestan, ketua umum PGI katakan A, umat kata siapa lo gitu. Belum tentu didengerin gitu. Dan masing-masing itu juga ternyata dalam prakteknya rebutan juga. Rebutan umat juga dari berbagai denominasi yang berbeda-beda ini. Yang tak jarang rebutan umat ini juga akhirnya mengangkangi apa yang disebut sebagai kasih, damai, dan kemanusiaan itu gitu. Cuman mungkin karena umat kami masih minoritas sehingga nggak terlalu menunjukkan kegarangan dalam kerakusannya itu bro. Sehingga ya mbok tahu dirilah gitu, kita di minoritas negeri ini ya, kerakusan itu terlalu ditutup. Berupayalah untuk tidak tampil di publik, tapi realitanya begitu gitu. Semua sih menginginkan rasa damai, menghargai kemanusiaan, semua begitu. Tidak ada warga gereja, saya yakin betul, tidak ada warga gereja yang tidak mencita-citakan perdamaian dan kedamaian. Tidak ada. Dan saya juga yakin umat beragama lain juga sama seperti itu. Tapi dalam kenyataan sehari-hari kan sulit sekali. PBB juga tujuannya dibentuk untuk menata perdamaian dunia. Tapi kita sudah dengar tadi Gus Yassin bagaimana saudara-saudara kita di Timur Tengah begitu menderita akibat peperangan dan lain sebagainya. Dan Gus, gereja-gereja di Palestina itu pernah cerita begini. Saya ilustrasi sedikit. Pada sebuah persidangan Dewan Gereja Sedunia, perumusan dari kelompok di pleno, kelompok itu melaporkan hasilnya di pleno, dimulai dengan kata shalom. Lalu dibacakanlah semua isi dari kelompok, diminta tanggapan dari floor, dan gereja-gereja dari Palestina angkat tangan, protes. Isinya kami tidak keberatan, kami keberatan dengan kata shalom yang ada di atas itu. Rupanya dari pengalaman mereka selama kekerasan-kekerasan yang terjadi di Palestina, tentara-tentara Israel itu berangkat memerangi rakyat Palestina dengan teriakan shalom. Jadi buat mereka shalom itu menakutkan. Mereka trauma dengan kata shalom itu. Sejak itu Bapak Ibu, saya tidak pernah menggunakan kata shalom dalam percakapan-percakapan. Saya lebih suka Horas, Sampurasun, Tabea begitu. saya lebih suka di situ daripada itu karena ya menghargai teman-teman di Palestina.
Yang saya maksud dengan ini adalah semua kita menginginkan damai, tapi toh damai itu nggak muncul juga. Kasarnya begini, agama-agama itu jualannya kasih dan damai. Tapi ya nggak kunjung tiba. Pertanyaannya adalah kenapa gitu. Monsinyur almarhum Monsinyur Situmorang pernah katakan begini, kalau nggak salah di gedung ini beliau katakan, setiap orang punya kecenderungan untuk menggapai damai bagi dirinya, mengorbankan damai orang lain. Saya ingat betul kalimat beliau begitu. Kita punya kecenderungan seperti itu. Dan saya kira ini yang menyebabkan betapa sulitnya kita menggapai damai, kasih, dan kemanusiaan itu. Agama kita sebetulnya, mau Islam, Kristen, Yahudi, atau kepercayaan, damai, kasih, dan kemanusiaan itu selalu. Dan itu yang saya katakan tadi, saya tertohok dengan undangan dari dokumen Abu Dhabi ini. Undangan ini mengajak kita untuk menghidupi substansi dari agama kita masing-masing itu. Dan tidak terjebak pada simbol-simbol agama, karena pengedepanan simbol-simbol agama itu ternyata yang saya amati akan menjadikan ruang publik kita riuh dengan rebutan. Itu satu kemungkinan. Tetapi yang tidak juga tertutup kemungkinan adalah kelompok-kelompok kepentingan, entah politik, entah ekonomi, menggunakan agama ini juga sebagai jualan dalam rangka mencari kepentingan-kepentingan ekonomi, politik, atau yang lain-lain. Nah, dalam kerangka itulah saya singkat saja, saya mengusulkan dua hal untuk kita ke depan sebagai respons kita atas undangan dokumen Abu Dhabi ini. Yang pertama, para pemimpin agama, maukah kita sekarang bersama-sama kerjasama untuk mendidik umat kita masing-masing beragama secara cerdas, menukik pada substansi dari agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan mulai mengajak umat untuk tidak terjebak pada formalisme agama, dogmatisme agama, yang bisa menjadikan kita satu sama lain berseteru. Tapi ketika kita mengajak umat menghidupi substansi agama itu, agama apapun, kepercayaan apapun, saya yakin dan percaya kemanusiaan, kasih, damai itu akan mengedepan dalam kehidupan kita. Itu menurut saya respons yang harus kita kerjakan terhadap undangan dokumen Abu Dhabi ini. Yang kedua, tentu saja adalah rekoneksi atau menghubungkan gerakan moral keagamaan ini dengan gerakan sosial kemasyarakatan kita. Dan itu yang saya lihat dalam tema hari ini. Dialog interfaith di Indonesia udah puluhan tahun. Tapi selain elitis sifatnya, dialog kita nggak nyambung juga dengan karya-karya sosial. Kita hampir tiap minggu bertemu, Gus. Kita hampir tiap minggu, ini Prof juga begitu. Hampir tiap minggu kita ketemu, duduk bersama. Tapi barangkali sudah waktunya atas meresponi undangan Abu Dhabi ini, kita menghubungkan dialog kita dengan realitas sosial kita untuk dalam bentuk karya. Paul Nitzer berkata, dialog interfaith yang mengabaikan masalah kemiskinan dan ketidakadilan lingkungan akan kehilangan rohnya. Dan itu juga saya kira undangan buat kita semua untuk masuk dalam banyak inisiatif yang sudah dimulai sebetulnya di Indonesia ini. Ada inisiatif reinforce di Indonesia, Rainforest di Indonesia antar umat beragama, ada banyak yang sudah dimulai. Dan saya kira ini yang harus kita teruskan, apalagi dengan perguruan tinggi seperti Atmajaya punya SDM yang bisa, dan perguruan tinggi yang lain, ada IAIN, yang kita bisa bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin agama menghubungkan seluruh gerakan moral keagamaan ini dalam gerakan sosial untuk karya. Saya kira itu Mbak yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih.